In 1994, a mysterious viral outbreak caused the death of a Queensland horse trainer and several of his horses. The virus hadn't been reported anywhere else in the world and was subsequently named the Hendra virus after the Brisbane suburb in which the outbreak occurred. Virus Hendra. Virus yang mematikan bagi kalian dan bagi kuda peliharaan kalian. Mari kita saksikan. Mengenal virus Hendra. Nah, jadi guys, virus ini tuh pertama kali diidentifikasi pada tahun 1994. Tepatnya di pinggiran kota Brisbane yang bernama Hendra. Nah, dari situlah kita tahu kenapa virus ini tuh bisa dinamakan virus Hendra. Virus ini tuh pertama kali menjangkit kuda-kuda pacu yang berada di peternakan kuda di Hendra. Virus-virus ini tuh menarik banyak sekali investigasi dan penelitian. Karena dikabarkan banyak perawat-perawat dan pelatih-pelatih kuda yang merawat kuda-kuda sakit tersebut ikut terjangkit penyakit-penyakitnya. Bahkan ada salah satu pelatih yang terinfeksi dan akhirnya meninggal dunia. Nah, setelah dilakukan beberapa investigasi dan penelitian, akhirnya dapat kita ketahui bahwa inang alami dari virus ini adalah kelawar dari genus Pteropus. Nah, virus Hendra ini termasuk dalam genus Henipavirus dan famili Paramyxoviridae. Nah, perlu kita ketahui bahwa tingkat kematian pada virus Hendra ini bisa tergolong cukup tinggi ya, karena angka kematian pada manusia yang terinfeksi virus Hendra adalah 57%. Dan inilah bagian-bagian tubuh dari virus Hendra ya. Jadi yang pertama di sini ada hemaglutinin. Nah, jadi kegunaan hemaglutinin ini adalah protein permukaan yang berperan dalam mengikat virus ke reseptor pada sel inang. Dengan mengikatkan diri ke sel inang, hemaglutinin memfasilitasi proses masuknya virus ke dalam sel. Ini adalah langkah awal dalam infeksi virus. Lalu selanjutnya ada lapisan pelindung atau envelope. Lapisan pelindung ini terdiri dari lipid yang berasal dari membran sel inang. Lapisan ini melindungi materi genetik virus dan memberikan struktur pada virus. Selain itu, lapisan ini juga mengandung protein yang penting untuk fusi virus dengan membran sel inang yang memungkinkan virus untuk masuk ke dalam sel. Lalu selanjutnya ada kapsid ya. Jadi kapsid adalah lapisan protein yang mengelilingi dan melindungi materi genetik. Kapsid membantu menjaga stabilitas virus di luar sel inang dan juga berperan dalam pengiriman RNA ke dalam sel saat sel virus menginfeksi. Lalu ada RNA, yaitu adalah materi genetik virus Hendra yang terdiri dari untai negatif. RNA ini mengandung instruksi genetik yang diperlukan untuk replikasi virus dan sintesis protein-protein virus. Selama infeksi, RNA akan disalin dan digunakan untuk menghasilkan partikel virus baru. Lalu ada neuraminidase. Neuraminidase adalah enzim yang berfungsi dalam proses pelepasan virus baru dari sel inang setelah replikasi. Virus ini tuh dapat ditularkan dari kelawar ke kuda dan dari kuda ke manusia. Kita juga perlu tahu gimana sih proses infeksi virus ini. Jadi virus ini tuh melewati beberapa tahap ya. Jadi yang pertama tuh yang jelas masuknya virus terlebih dahulu. Jadi virus Hendra ini masuk ke dalam tubuh inang melalui paparan terhadap urin atau kotoran kelawar yang terinfeksi. Lalu lanjut ke fase berikutnya yaitu inkubasi. Setelah terpapar, virus ini tuh memiliki periode inkubasi selama sekitar 9-16 hari sebelum gejala muncul. Lanjut ke fase replikasi. Virus ini kemudian mulai bereplikasi di dalam sel-sel tubuh inang, khususnya di saluran pernafasan. Lanjut ke fase berikutnya yaitu manifestasi gejala. Selama fase ini, inang dapat mengalami gejala pernafasan dan pada kasus yang lebih parah, gangguan saraf yang mengarah pada ensefalitis. Dan inilah beberapa gejala-gejala yang disebabkan oleh virus Hendra. Jadi gejala awalnya itu kalian bisa merasakan demam, batuk, nyeri tenggorokan, dan sakit kepala. Lalu gejala lanjutannya kalian akan sulit bernafas, kelemahan otot, keterbelakangan mental, serta ensefalitis, yaitu peradangan otak yang dapat berujung kepada kematian. Namun, virus Hendra ini juga dapat kita cegah. Jadi ada banyak sekali cara pencegahannya, yaitu yang jelas kita harus menerapkan perilaku hidup bersih seperti mencuci tangan dan menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, untuk cara mengobatinya, sebenarnya tuh belum ada pengobatan spesifik untuk virus Hendra ini. Perawatan biasanya bersifat simptomatik, seperti memberikan obat untuk demam dan nyeri.
Nah, jadi gimana guys menurut kalian virus Hendra ini? Serem banget gak sih? Maka dari itu, marilah kita menjaga kesehatan kita serta kebersihan lingkungan kita. Salam sehat semuanya. Bye.